Kemudian Bapak Obe menawarkanku segelas air putih. Rasanya agak lega setelah meneguknya. Dia menjelaskan bahwa makhluk tersebut memang sering menampakkan dirinya pada karyawan baru di kantor ini. Mungkin memang begitulah caranya untuk berkenalan. Menurutnya, yang memang adalah warga asli sekitar kantorku, dulunya lahan kantor ini adalah kebun rambutan. Saat tanah ini mau diratakan untuk dijadikan rumah, kebun ini dibabat oleh beberapa warga yang dipekerjakan oleh sang pemilik rumah saat ini. Namun, saat hendak menebang pohon rambutan, ada beberapa pohon yang sangat sulit untuk ditebang. Ada warga yang berusaha menebangnya. Lalu demam tinggi 3 malam berturut-turut. Ada warga yang tubuhnya mendadak gatal-gatal selepas maghrib setelah berusaha menebangnya juga. Dan masih banyak lagi cerita-cerita lain tentang keanehan-keanehan saat warga mencoba untuk menebang pohon-pohon rambutan tersebut. Akhirnya usaha penebangan pohon rambutan tersebut dihentikan sementara. Hingga suatu malam sang pemilik rumah mendapatkan mimpi yang cukup absurd. Mimpi yang aneh. Beliau didatangi oleh 4 makhluk tinggi berkepala botak. Ada satu ciri khas makhluk tersebut, yaitu pergelangan lengan dan jemarinya panjang terjatuh hingga melebihi lututnya sendiri. Mereka meminta agar kediamannya tidak diusik. Apabila warga tetap menginginkan semua pohon rambutannya diratakan, maka 2 ekor kerbau adalah nilai tukar yang dianggap adil. Sang pemilik rumah terbangun dari mimpinya dan langsung berkonsultasi dengan warga. Salah satu warga memberikan usul agar pertukaran 2 ekor kerbau itu dilakukan oleh seorang paranormal yang terbilang mumpuni kala itu. Akhirnya sang pemilik rumah meminta paranormal tersebut untuk mengurus pertukaran 2 ekor kerbau tersebut. Lebih tepatnya pertukaran itu disebut sebagai ritual penyembelihan. Ritual penyembelihan kerbau tersebut dilaksanakan tepat saat jam 9 malam. Suasana menjadi sangat mencekam, diiringi oleh riuh hembusan angin malam. Warga diminta untuk tidak melihat ritual tersebut dari dekat. Hanya sang pemilik rumah dan sang paranormal saja yang melaksanakan ritual penyembelihannya. Lenguhan seekor kerbau membahana dari dalam kebun rambutan. Selang beberapa menit kemudian, terdengar lenguhan kedua. Tidak sampai setengah jam kemudian, paranormal dan sang pemilik rumah meminta warga untuk membantu menguburkan kepala kerbau. Masing-masing kepala kerbau tersebut dikuburkan di pojok utara dan selatan lahan tersebut. Orang Jawa menyebutnya ngalor dan ngidul. Kemudian daging kerbau tersebut dibawa keluar kebun rambutan dan dikuliti beramai-ramai oleh warga. Paranormal itu berpesan agar daging kerbau tersebut dimasak lalu disajikan dalam sebuah acara selamatan. Keesokan paginya, acara selamatan dimulai tanpa kendala. Acara tersebut diadakan di kediaman sang pemilik rumah yang kediamannya tidak jauh dari kebun rambutan ini. Setelah matahari mulai meninggi di ubun-ubun, para warga mulai lanjut membabat kebun rambutan tersebut. Ajaibnya, pekerjaan hari itu lancar tanpa ada masalah apapun.
Sampai situ saja kisah yang diketahui oleh OB kantorku. Menurutnya ritual tersebut tidak membuat para penunggu pohon rambutan tersebut berpindah tempat. Memang, akhirnya rumah besar yang sekarang dijadikan kantor ini bisa dibangun dengan kokoh tanpa masalah. Namun, keempat makhluk tersebut masih tetap mengalor mengidul di dalam areanya. Aku pun heran dengan Bapak OB ini. Apa yang membuatnya tetap bekerja di sini hingga detik ini? Dengan suara lirihnya dia menjawab pertanyaanku itu, bahwa usianya yang sudah cukup renta meniadakan kesempatan beliau untuk mencari nafkah di tempat lain. Memang pada kenyataannya, terkadang urusan perut mampu mengalahkan urusan lembut. Lebih baik didera ketakutan daripada tidak bisa makan. Itulah kalimat beliau yang cukup membantuku untuk lebih berani saat kerja lembur.